Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Retno Dewi Jayanti dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Hari ini kita akan belajar tentang model Webert. Apa sih itu model Webert dan kelebihan dan kelemahannya apa saja? Mari kita simak PPT berikut ini. Nah, kita akan mengetahui pengertian model Webert terlebih dahulu. Model Webert merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Tema dapat ditetapkan oleh guru dengan siswa atau sesama guru. Setelah tema disepakati, maka dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Untuk itu, tema utama harus mempunyai cakupan materi yang luas dan memberi bekal bagi siswa untuk belajar lebih lanjut. Nah, next kita akan belajar kelebihan dan kekurangan model terpadu Webert. Kelebihan, faktor motivasi yang tinggi, kemudian relatif lebih mudah dilakukan terutama oleh guru yang belum berpengalaman. Kemudian mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, ada menyediakan sebuah media yang terlihat dan memotivasi siswa. Nah, kekurangan model Webert ini sulit menyeleksi sebuah tema. Kemudian adanya kecenderungan merumuskan tema yang dangkal. Kemudian tidak semua kompetensi dasar dapat dipadukan dalam satu tema. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Nah, kemudian kita akan menelaah langkah-langkah untuk menyusun pelaksanaan pembelajaran model terpadu Webert. Apa saja? Nah, yang pertama, tentukan tema utama. Contoh, transportasi atau penemuan dan tema lain dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran. Nah, setelah menentukan tema utama, kembangkan tema menjadi subtema. Perhatikan keterkaitan tema dengan mata pelajaran terkait. Dan kemudian siapkan tema-tema terpilih, misal tema bahasa, seni, IPA, matematika, dan teknik komputer sesuai dengan tema utama. Dan yang terakhir, jelaskan tema-tema terkait hingga materi menjadi lebih luas. Nah, sekarang kita akan memutar video mengajar model terpadu Webert. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan belajar 3 mata pelajaran, yaitu IPS, PPKN, dan seni. Kita akan memulai pelajaran IPS dulu ya. Apa sih itu toleransi? Nah, toleransi adalah sikap menghargai pendirian yang berbeda dengan pendirian sendiri. Dalam kehidupan beragama, toleransi adalah bersedia hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Contoh toleransi dan kerjasama dalam kehidupan umat beragama adalah yang pertama, mengucap selamat hari raya keagamaan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Dan yang ketiga, tidak mengganggu umat lain yang sedang menjalankan ibadah. Nah, selanjutnya kita akan belajar 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, tempat ibadahnya masjid. Nah, pemimpin atau tokoh pada umat Islam yaitu ulama. Kemudian kitab sucinya Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya macamnya, masih banyak lagi ya. Kemudian agama Kristen. Agama Kristen ini tempat ibadahnya di gereja, kemudian pemimpinnya pendeta, dan kitab sucinya Alkitab,
hari rayanya Natal atau Paskah. Nah, sama dengan Katolik, kita lihat tempat ibadahnya sama seperti Katolik, itu gereja. Nah, yang berbeda yaitu pemimpinnya, yaitu di sini pastor. Kemudian kitab sucinya sama, Alkitab, dan hari rayanya Natal dan Paskah. Next. Agama Hindu, tempat ibadahnya pura. Kemudian tokoh dalam agamanya yaitu pedanda, kitab sucinya Weda, hari besarnya Nyepi Galungan. Terus ada Buddha, tempat ibadahnya wihara, tokoh dalam agamanya biksu, kitabnya Tripitaka, dan hari besarnya Waisak. Kemudian yang terakhir ada agama Konghucu. Konghucu di sini tempat ibadahnya di kelenteng. Terus kemudian tokohnya namanya Haksu, tokoh pemuka agamanya namanya Haksu, kitabnya bernama Sisu atau Wujing. Nah, kemudian hari besarnya ini Imlek ya. Nah, teman-teman sudah paham mengenai pembelajaran IPS tentang toleransi. Apa sih sangkut pautnya dengan keenam agama yang tadi? Jadi kita harus saling menghargai semua agama dalam Indonesia ya teman-teman. Nah, begitu. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu PPKN. Nah, di sini ada dampak positif toleransi dan dampak negatif tidak menerapkan sikap toleransi. Yang pertama, dampak positif toleransi ada hidup rukun antar sesama, kemudian dapat menerima dan menghormati perbedaan. Yang ketiga, menghormati dan mematuhi norma. Yang keempat, menghargai hak pribadi orang lain, kemudian bisa menjalin komunikasi yang lebih baik. Nah, yang dampak negatifnya, terjadinya perpecahan antar warga, tentunya lingkungan akan menjadi tidak kondusif, kemudian tidak memiliki rasa aman, semua akan merasa was-was atau ketakutan. Kemudian terjadinya diskriminasi antar golongan warga, suku, agama, dan ras. Nah, jadi itu dampak positif dan negatif jika kalian menerapkan sikap toleransi dan tidak menerapkan sikap toleransi. Kita akan next ke pembelajaran selanjutnya, ke materi selanjutnya, yaitu cara memupuk sikap toleransi. Nah, yang pertama ini ada bersikap dan menghormati orang lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, tidak membicarakan keburukan orang lain. Ketiga, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Kemudian ada berbicara dengan sopan santun seperti menggunakan kata permisi, tolong, silahkan, dan maaf ya. Yang kemudian ada nomor 5, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kemudian tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menerima orang lain yang berbeda fisik, agama, atau ras. Nah, kemudian ada menghargai diri sendiri dan menghargai privasi orang lain. Kita next ke materi selanjutnya. Pentingnya sikap toleransi pada diri kita. Nah, membentuk persatuan bangsa, kemudian menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan rasa bangga terhadap bangsa. Kemudian memperkukuh negara dan bangsa Indonesia. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan belajar bentuk-bentuk sikap toleransi. Apa saja sih bentuk-bentuk sikap toleransi itu? Ada toleransi dalam keragaman agama. Implementasinya kita harus menghargai sesama
pemeluk agama asing, seperti pemeluk agama lain. Contoh ada 6 agama yang tadi Bu Retno sebutkan. Nah, kita harus menghargai, kita harus menghormati, tidak boleh mencela atau mendiskriminasi. Nah, yang ketiga, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Ini contohnya seperti di dalam suatu kelas, kalian ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Papua, ada yang berasal dari Kalimantan. Itu kan berbeda suku dan ras. Nah, kita harus saling menghargai, kita harus berteman dengan baik. Tidak boleh, wah kamu ini bukan warga Jawa, kamu bukan teman saya. Tidak boleh ya teman-teman. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian toleransi dalam keragaman sosial budaya. Nah, sosial budaya dalam hal ini apa? Seperti tari-tarian, terus bahasa, kemudian baju. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, toleransi dalam keragaman gender. Dalam keragaman gender ini contohnya seperti ini seperti ini ya. Kalian tidak boleh menolong orang atau menolong teman yang hanya satu gender saja. Jadi perempuan atau lelaki, jika teman kalian mengalami kesulitan, kalian harus menolong dengan suka hati, senang hati ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar bentuk-bentuk sikap toleransi. Yang pertama, sudah ya. Nah, kita akan berpindah pembelajaran yaitu seni budaya. Kita akan bernyanyi. Nah, judul lagu ini Toleran, diciptakan oleh Adi Kitana. Mari kita bernyanyi bersama. Tunggu sebentar ya. Nah, kita akan bernyanyi. Tirukan bersama ya. Di Masjid Abdullah beribadah, di Pura Siwayan beribadah, di Gereja Maria beribadah, di Wihara Tridharma beribadah. Di Masjid Abdullah beribadah, di Pura Siwayan beribadah, di Gereja Maria beribadah, di Wihara Tridharma beribadah. Mereka semua anak Indonesia, saling menyayang, saling mencinta, bermain bersama, belajar ceria, saling hormat walau beda agama. Di Masjid Abdullah beribadah, di Pura Siwayan beribadah,
teman-teman, kita akan memulai lagi. Nah, setelah bernyanyi lagu toleran, kalian akan Burutno tugaskan untuk menggambar toleransi umat beragama seperti contoh di PPT ini. Kalian boleh menggambar sekreasi kalian, sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Burutno tidak membatasi ya, ini hanya contoh saja. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.